Saya Lanaid Damkuba, lulusan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, calon jaksa tahun 2023. Terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung menjadi keluarga besar Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan hebat. Saya Anggun Anissa, lulusan Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum 2023, calon jaksa formasi Jaksa Cum Laude 2023. Terima kasih atas kesempatannya bergabung di Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023. Adiaksa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, hai sahabat NCT Kejaksaan berada, Tinggi Bengkulu dimanapun berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam NCT Ngobrol cerita terkini pada podcast Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Hari ini tamu kita kayaknya luar biasa deh Bu Era. Ya, ini tentunya tamu kita hari ini tentunya akan memberikan inspirasi bagi anak-anak muda Adiaksa dimanapun berada. Ya. Untuk mengikuti seleksi di tahun 2024. Di mana di tahun 2024 ini juga akan membuka kembali CPNS pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tunggu tanggalnya. Yuk kita sapa mereka untuk tamu kita sore hari ini. Selamat sore teman-teman semuanya, para pemirsa dimanapun berada, dan para pejuang CPNS tentunya. Sebelumnya perkenalkan kami narasumber hari ini, aku Anggun Anissa dari Universitas Gadjah Mada Angkatan 2019. Alhamdulillah cajak tahun 2023, dan rekan saya. Saya Lanaid Damkuba, calon jaksa 2023 Angkatan 2019 dari Universitas Bengkulu. Ya, ternyata ada ceritanya nih Bu Era, narasumber kita. Satu dari seleksi cum laude. Cum laude dari Yang Universitas satu- mana tuh? Alumninya UGM ya? Iya, benar. Yang satunya terbaik di Universitas Bengkulu. Iya. Kota UGM, kita. jadi UGM versus Versus Uni. Uni. Seru kan? Seru kan pemirsa NCT Kejati Bengkulu, bahwa sore ini kaulah milenial lah ya, kita panggil mereka kaulah milenial yang merupakan tonggak penerus Adiaksa selanjutnya. Bagaimana ini Bu Era? Silakan Bu Era. Tentunya mereka punya kualitas yang bagus ya. Satu dari cum laude dan satu juga dari Universitas Terbaik loh. Bengkulu. Iya, Universitas wisudawan terbaik. dan wisudawan terbaik juga Di Universitas Bengkulu tentunya. Jadi Sobat Adiaksa, kita akan bincang-bincang sore ini. Topiknya ya seputaran CPNS ya, bagaimana mereka bisa terpilih menjadi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di tahun 2023. kiat-kiatnya. Ya, Dek Anggun dan Dek, kita panggil Adek lah, junior kita. Jauh banget. Cocok jadi anak. Siap. Jauh. Jadi coba perkenalkan dulu dari Anggun lebih lengkapnya bagaimana ceritanya bisa milih Fakultas Hukum di UGM. Begitu juga dengan Dek Lana. Ya, ayo ceritakan bagaimana pengalamannya. Mungkin dari aku dulu. Ya. Boleh. Jadi kebetulan aku lolos di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu itu dari jalur SNMPTN atau jalur undangan pada waktu itu. Jadi ceritanya kenapa bisa milih Fakultas Hukum, waktu itu emang udah tertarik dengan hukum walaupun secara umum sejak kelas 2 SMP. Jadi memang dari kelas 2 SMP itu sudah bercita-cita untuk menjadi seorang jaksa. SMP nih ya, saya cut SMP dulu. kelas 2, ya. Pasti ada cerita nih yang menarik hingga timbul. Ya Bu Iya. Nggak mungkin tiba-tiba anak SMP loh mau masuk Fakultas Hukum. Iya. Jadi Sedikit ceritakan. memang ada cerita pada waktu itu. Kebetulan selain daripada keinginan diri sendiri, juga motivasi dan juga dukungan penuh dari kedua orang tua. Jadi pada waktu itu saya tinggal, sebenarnya saya bukan orang Bengkulu, saya berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Musirawas. Kan pada tahun 2014 itu lagi gencar-gencarnya perang melawan narkoba pada waktu itu, tagline-nya kan. Pada waktu kebetulan juga di tempat saya itu aktivitas
peredaran jual beli narkoba itu juga cukup masif. Oh, itu, banyak ya, gitu ya. itu, Berarti ya, narkoba gitu. Ya. awalnya, dan karena peredaran sudah terang-terangan lah Ya. ya, sering terjadi penangkapan yang Oke. bikin Jadi. anak SMP Lanai melihat mungkin ya, Ya. membaca langsung. Iya. Kalau masih SMP artinya tajam juga dia membaca situasi ya. Makanya dia lulus ke Jakarta. Iya, Jakarta. karena umur berapa waktu itu Mas? Seteran 14-15 tahun kan? Kalau kelas 2 SMP mungkin sekitar 13 tahun. 13. Oke. Umur 13 tahun. Kemudian karena ada situasi peredaran narkotika yang Iya. tinggi saat itu, Nah, jadi karena memang peredaran narkotika itu cukup tinggi, kemudian juga masif juga penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Oke. Kebetulan juga mungkin di lingkungan terdekat juga ada juga yang terkena korban korban daripada penyalahgunaan Iya, narkotika, iya. sehingga harus masuk ke harus menempuh Berhadapan dengan Iya, hukum. berhadapan dengan hukum, proses hukum Oke. pada waktu itu. Jadi proses hukum ini kan juga selain daripada yang kita kenal sebagai proses hukum, ada juga kemudian cerita-cerita di belakang layar bahwa ada oknum-oknum tertentu mungkin yang kemudian menyalahgunakan kewenangannya dalam tanda kutip seperti itu. Backup lah Oke. istilah kekiniannya, membackup. Ya, Oke. membackup tindakan-tindakan seperti Kita itu. potong dikit nih, Dek. Iya. Berarti karena adanya suatu situasi Penegakan hukum ya saat itu timbullah dianggap anak ya. SMA Lanai dan Kuban. Iya. Nah, kalau di Anggun sendiri, Fakultas Hukum. kita kan kenapa fakultas Iya. hukum? Kenapa Pak, kita sekarang kan anak muda milenial itu kan biasanya mengagungkan kejujuran. Walaupun sedikit lucu, mungkin itu merupakan sesuatu yang bisa kedepannya membuat kita lebih maju. Oke, baik. Kalau Anggun sendiri sebenarnya sampai kelas 2 SMA, kalau kayak Kalanai kemarin kan 2 SMP ya, Kak? Iya. Kalau aku kemarin 2 SMA itu belum punya pilihan untuk universitasnya mana, terus juga jurusannya apa, itu masih abu-abu banget. Aku kemarin SMA-nya di SMA Negeri 1 Curup. Kebetulan juga di tempatku itu sedikit yang melakukan sosialisasi universitasnya, jadi masih belum terbuka pikirannya waktu itu. Kemudian akhirnya ada kenalan lah dari Universitas Indonesia. Dulu aku pengennya masuk ke kriminologi UI. Iya, pengennya kriminologi kan? UI. Kalau saya tebak dia nggak hukum. Kalau Lanai udah kelihatan, muka aja udah kelihatan hukum. Penku banget ya. Iya. Kalau Anggun sosoknya kayaknya agak sedikit ayu. Nggak garang. Kalau Lanai udah kelihatan garang. Apa yang cocok Tapi kan? nanti udah masuk kan calon jaksa, ya berubah situasi nanti dia. Iya. Terus lanjutin nih. Diklat dan lain-lain. Iya. Terus Terus akhirnya dari pertimbangan keluarga, dorongan keluarga juga, kemarin disuruh memilih antara FEB atau hukum. Akhirnya masuklah ke hukum. Akhirnya memilih hukum. Iya, gitu. karena ya jurusan hukum itu adalah jurusan yang salah satunya sangat fleksibel, bisa di mana saja. tuh, benar. rekan Edi Aksa, ini curhatan jujurnya seorang Anggun bahwa hukum, fakultas hukum khususnya sangat Fleksibel, luas. ya. Jangkauan Ya. untuk ke depan kita akan kemana itu sangat luas. Jadi sahabat Artinya NCT, bisa hukum masuk di mana aja ya Iya, kan. hukum Fleksibel memang itu bisa pilihan yang sangat masuk ke bidang mana saja seperti itu. Tidak mesti beratnya jadi CPNS ya Iya. kan. Tentunya kerja Semua- di semua swasta lini bisa. ataupun mandiri, jadi pengacara juga bisa seperti itu. ini keterima nih kita berarti udah keterima nih 2 jaksa ya. Kita tanya Pak, dulu, suka tadi kan dukanya, minatnya masuk fakultas hukum. Kriminologi. Sekarang kita nanya, ini kan dia masuk tes kejaksaan, CPNS kejaksaan, ya Ini kan udah gitu. lulus nih cerita Ya. cukup. Ketika Padahal ini aparat penegak hukum, instansi aparat penegak hukum yang lain Banyak. itu kan banyak. Ya. Gitu. Ada kepolisian juga seperti itu. Nah, kenapa Lanai Sama mempunyai Anggun. minat ini Ya. menjadi insan antiaksa, apalagi calon jaksa ini, Insan Iya. jaksa kan gitu. tercinta. Iya. Jangan lupa Ah, tercinta. Kita pengen tahu biar nanti milenial adiaksa dimanapun berada ini mengetahui nanti ya Kasih kira-kira apa gitu motivasi bagi mereka. Silakan. sekian banyak pembukaan. Iya. Kok Kenapa daftarnya pilihannya kejaksaan? gitu? Iya. Jujur ya, jujur. Iya, iya. Milihnya harus jujur. Yang pertama memang karena memang udah cita-cita. Jadi dulu aku Iya. taunya bahwa
kewenangan penegakan hukum itu cuma ada di kepolisian. Nah, ternyata jadi setelah belajar kan waktu SMA dulu ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jadi sedikit banyak juga belajar tentang hukum. Jadi melihatnya pada waktu itu bahwa ternyata di penegakan hukum itu bukan cuma ada kepolisian, tapi juga ada kejaksaan, Betul. ada hakim, kemudian Iya. ada pengacara, atau kalau pasca putusan ada lembaga pemasyarakatan. Kenapa milih jaksa? Sebenarnya pada waktu itu baru sekedar melihat kehebatan aja, gagah-gagahan aja pada waktu itu. Ya, jaksa ini kayaknya keren, tapi Iya. makin kesini makin memperdalam bahwa sebenarnya jaksa itu memiliki peran yang cukup sentral dalam penegakan hukum, atau di kejaksaan ada asas yang kita pelajari namanya dominus litis atau pengendali perkara. Jadi masuk atau tidaknya perkara itu ke persidangan itu tergantung daripada jaksanya. Jadi Oke. kenapa Iya. mau masuk jaksa, mau mengambil peran sentral itu. Iya. Dipotong sebentar tadi. Iya. Kejaksaan salah satu APH, aparat penegak hukum Iya. gitu. Yang Lanai ketahui kaitan dengan kinerja kejaksaan itu Yang apa? sekarang Yang lagi- utamanya iya. itu. Maksudnya? Ya, kinerja kejaksaan itu apa? Di bidang apa? Iya, iya, gitu. oh iya. Tentunya kan menjadi sorotan Lanai kan? Iya. Oh, seperti ini Iya. gitu. Iya, jadi pada waktu itu juga di Fakultas Hukum kita mempelajari bahwa sebenarnya konsentrasi jaksa itu di bidang penuntut umum. Iya. Penuntut umum di bidang hukum pidana, walaupun kalau kita baca undang-undang kejaksaan tidak terbatas pada Wah. bidang pidana saja. Sekarang luas loh deh. Iya. Jadi bersyukur kalian terpilih di antara sekian pelamar. Karena berapa luas kewenangan kita Iya. sekarang yang tidak dipenyai. Ternyata tidak hanya jadi JPU Iya. saja. Ya, Ternyata itu juga ada di bidang perdata dan tata usaha benar. negara. Jaksa pengacara ya. negara. Jaksa sebagai jaksa pengacara negara yang dapat bertindak di dalam maupun di luar persidangan. Kemudian juga memiliki kewenangan di bidang intelijen. Kemudian sekarang di undang-undang baru bahkan ada yang namanya tuh perampasan aset. Ya, Makanya ada dibentuk- badannya ya, barusan ya, dilantik. dibentuk Barusan badan yang baru diresmikan dilantik. oleh Ya. Pak Pusat Pemulihan Aset Iya, oleh Kejaksaan Agung. pemulihan aset. Iya. Dan berbentuk badan Iya, sekarang. iya, konsentrasinya pada waktu itu melihat kejaksaan itu sebagai penuntut umum pada waktu itu. Sekarang tidak. Iya, sekarang tidak, lebih luas. Ternyata setelah Lanai pelajari lebih lanjut, kejaksaan itu tugasnya banyak sekali. Banyak. Mau jadi penyidik juga bisa. Bisa. Mau jadi Korupsi. pengacara juga bisa. Ya. PN. Intelijen juga ada Iya. di situ. Pendampingan. Ya kan? Iya, Gitu. Pengawalan. Jadi banyak Iya. sekali kerja-kerja yang memang istilahnya diberikan kewenangan menurut undang-undang. Nah, Ada yang lebih penting Apa kita itu? ingatin adik-adik. Sekarang Jaksa Agung kita menggaung-gaungkan membuat kita supaya humanis. iya, penegakan Humanis. hukum humanis. Jadi simbol kita sekarang tajam ke atas, humanis ke bawah. Humanis ke bawah, iya. Marilah kita berempat sama-sama yuk. Kejaksaan itu tajam ke Ke atas, atas, humanis ke ke bawah. bawah. Itu kejaksaan. Iya. Jadi sekarang wajah kejaksaan sangat luar biasa bagi masyarakat khususnya Kota Bengkulu lah. Rekan Adiaksa Kota Bengkulu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia khususnya diperkecil lagi di wilayah Kejaksaan Tinggi Bengkulu, bahwasannya sekarang kejaksaan itu motonya yang sangat digaungkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, tajam ke atas, humanis ke Humanis ke bawah. bawah. Jadi kita membuka untuk bagi masyarakat untuk datang ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Tidak dan ditutupi semuanya program kita untuk masyarakat. Welcome, terbuka untuk seluruh insan adiasa dan masyarakat secara luas untuk mungkin ada hal-hal yang mungkin ya yang mau dipertanyakan Iya. seperti itu. Nah, silakan. jadi dia narasumber gitu. nanti tertarik untuk masuk Penkum. Menggantikan saya ke depan. Iya, mungkin berlanjut dengan Anggun, bagaimana ceritanya? Ya kan tadi pertanyaannya sama, bahwasanya aparat penegak hukum banyak seperti itu, kepolisian ada, kehakiman juga ada. Kenapa sih yang menjadi pilihannya kejaksaan? Tentunya ini ada hal yang Dari mendorong hati, gitu ya. tentunya. Dorong Pada dari saat- hati, apakah melihat pemberitaan di media kejaksaan hingga seperti timbulnya apa dan ya? terpilih. Tentunya di media itu kan banyak sekali berita tentang kejaksaan ya, baik itu kinerja berkaitan dengan penanganan perkaranya, kemudian tugas dan kewenangannya ya kan Satu gitu lagi, besar dia. Saya potong sedikit Bu Era. Di tahun 2023 kejaksaan paling banyak menerima CPNS. Benar.
Iya. Dan satu lagi disabilitas pun ada. Ya, ada kesempatan disabel untuk Mengikuti menjadi insan adiaksa ya. penyaringan Iya. CPNS. Iya. Kalau di Agung sendiri Kemarin berapa bagaimana? Bu Santi? 7.000 lebih ya? 7.000 sekian. Oke, 7.000 lebih. Salah satu mereka Jaksa mereka saja. salah dua lah. Mereka berdua yang Ini terpilih. sebagian dari 2.000 ya, 2.000 jaksa ya. 2000 calon jaksa terpilihlah Lanai dan Tuba dan Anggun. Ya, oke, coba Dek Anggun, coba cerita. Cerita dulu nih. Motivasinya Ke sehingga kami- mau ke rekan mau Adiaksa masuk nih. kejaksaan gitu kan. Dulu mungkin terlawangannya gimana kejaksaan gitu kan gitu, masih tanda tanya kan gitu kan. Nah, sekarang coba kenapa sih dorongannya gitu? Kuat. Kebetulan kemarin waktu kuliah itu baru sadar kalau kejaksaan mungkin salah satu ya daripada pilihan Anggun untuk bekerja nanti, karena ada planning-planning yang lainnya juga, salah satunya kejaksaan. Karena apa? Karena waktu kuliah juga Anggun mendalami tentang kejaksaan, magang pernah di kejaksaan Sleman, Mendalami. kemudian Iya. Keren. Anak UGM mendalami kejaksaan. terus kemarin skripsi Anggun juga tentang kejaksaan kebetulan, Oh. restoratif justice-nya. Oh, gitu ya. Iya, tentang Iya. peraturan baru RJ. tahun 2021 restoratif justice. Nah di Orang sini hidung dong. kemungkinan nanti kalau udah jadi jaksa Anggun lebih mendalami RJ-nya, Oh, gitu terutama ya. bidang narkotika. Karena Pidum apa? dong nanti ya. Iya, spesialis pidum. Spesialis pidum. Intel. Nanti semoga ini nanti bisa menjadi didengar oleh para pimpinan kita gitu nanti kalau seandainya Amin. ya, Iya. si Anggun nanti ditempatkan dimanapun berada, bersedia ya ditempatkan di mana saja berada, nanti bisa didengar oleh para pimpinan kita, Iya. minatnya ke sana gitu. Jadi tertarik dengan restoratif justice Ya. di Anggun. Bagaimana cara kita ingat timbulnya data justice, tentu kita ke tindak pidana umum. Ya, Sistem itu nanti lebih akan arahnya ke berkecimpung sana. kembali bagaimana sistem awalnya. Karena sekarang sudah menjadi bagian dari Ya. insan adiaksa, bulan depan tak tuh. Tapi jaksa itu skupnya bukan itu aja, Iya. ya kan, bukan tindak pidana umum saja, tapi ini perlu dipahami juga bahwasanya kewenangan kejaksaan itu banyak di bidang khusus juga, perdata usaha juga. Jadi sehingga namanya jaksa itu harus bisa Semua bidang. semua bidang dikuasai. Iya, Seperti itu. apalagi kan mereka nggak Jadi langsung itu jadi- ya, Anggun ya, latar belakangnya seperti itu gitu. Nah, kemudian ini coba cerita pengalaman ini, tentunya ada kerikil-kerikil ya di dalam tes ya gitu kan, gitu kan, gitu. Suka duka. Ya, Ini gitu. kita kembali lagi ke suka duka kalian pada Tentu. saat ngantri mendaftar secara online. Mungkin ada hal-hal Apa yang ada ayam aja iya, tenang yang gitu ada kan, bikin gitu kan. ada Iya. yang mengganjal atau ada yang bikin bahagia. Kayaknya Iya. campur aduk Iya, ya. makanya biar dia Mungkin cerita apakah, nih makanya cemas adakah, takut adakah, Apakah gitu kan. kesulitan Nah, pada saat hujan kesulitan. ini kemarin Nah, kan ini. kalau nggak salah hujan deras loh. Iya. Di sesi apa tuh sampai jebol. Kebetulan Bu Era di TKP ya. Iya. Sampai banjir di Sampai daerah kehujanan pendaftaran. mungkin ya, Iya, kehujanan, pindah ke antri gedung. mungkin gitu ya. Mereka hadapi itu. Kayak Lanai dulu deh. Ayo coba Lana Anggun coba. yang sakit. Kalau rintangan pasti banyak sekali. Ya, jadi Banyak ya. Awal dulu nih cara Iya. pendaftaran bagaimana? Jadi Singkatnya. mau cerita juga bahwa sebelum tes CPNS Kejaksaan ini aku nggak pernah ngikut tes apapun. Jadi setelah tamat Jadi ini SMA yang perdana tuh, tes? ya, dari SMA itu ini pertama kali ngikut tes CPNS. Tes polisi nggak pernah, tes kedinasan nggak pernah. Nggak pernah. Kuliah juga nggak tes kemarin karena jalur undangan Iya. kemarin. Jadi ini memang pertama kali dan belajarnya itu memang benar-benar dari awal. Ekstra Iya, ya. belajarnya dari awal. Kemudian juga pas pemberkasan, pada waktu pemberkasan hampir aja nggak lolos. Karena nggak lolos kenapa? Karena waktu itu nulis surat lamarannya kirain yang ditulis itu yang di titik-titik aja yang ditulis tangan, kan ada surat lamaran. Nggak taunya satu surat ya, satu lembar itu, satu naskah itu ditulis tangan semua. Padahal waktu itu udah diupload, tinggal disubmit lagi. Jadi lagi scroll TikTok, lihat surat lamaran ternyata ditulis tangan. Jadi langsung di cancel. Tarik ya? Iya, ditarik. Wah. Hampir aja. Kalau nggak merah sudah. Iya, Penolakan. kalau nggak, Didiskualifikasi Iya, ya. dapat nomor. Persyaratan Iya, ya, persyaratan gitu. tidak memenuhi. Iya, Persyaratan pada tidak waktu itu. memenuhi. Jadi hampir aja nggak lolos Hampir administrasi. saja. Karena Iya, hampir iya, nggak iya. lolos lah, dia akhirnya keterima sebagai itu. Itu nama kayak buang sial lah ya. Selanjutnya gimana nih? Pada saat tes. Jadi pada saat tes pada waktu itu tes Suka SKD dukanya, iya. ya.
tanggal 10. Biar rekan-rekan juga tanya deh. Iya, dadakan juga karena pada waktu itu keluar tanggal, nggak taunya tesnya di hari kedua, hari Jumat pada waktu itu. Jadi langsung tes di hari kedua, deg-degan juga pada waktu itu. Kebetulan hari Jumat, kemudian ngantri, soalnya juga ternyata di luar dari apa yang dipelajari. Oh gitu. Berbeda jauh dengan apa yang belajar dipelajari. nih, sempat Nah, belajar berarti pengen iya. banget lulus. Pada waktu ikut tryout online, nilai itu sampai 445 sampai 450. Jadi gambarannya paling bisa jadi 420 atau 410. Ternyata pas dikerjakan nilai TIU sama TWK-nya itu di luar daripada apa yang kisi-kisi yang dipelajari. Memang benar-benar sulit. Jadi sampai pada waktu mau udah submit, jadi ditutup dulu gini. Pakai kertas mau lihat. Alhamdulillah lulus rankingan pada waktu itu. Masuk lulus passing rankingan, grade, iya. lulus passing grade walaupun nilainya cuma pada waktu itu nilainya cuma Yang penting kan passing grade-nya masuk. Iya. 290 ya pasti insya Allah masuk. Cuman rankingan 2000 ya kalau 390 kan standarnya 313 ya. Yang Iya. penting bisa dilalui dulu, CAT-nya udah, Iya, betul. Udah. passing grade-nya udah terpenuhi. Iya. Begitu lulus tahu masuk ini gimana nih perasaannya? Senang, tentunya sangat senang juga, senang, terharu, terus ngabarin orang tua, tapi juga nggak langsung berbesar hati karena Perjuangan masih Iya, ada. Ada tahap Iya. berikutnya. jadi langsung Masih ada belajar tahap SKB, selanjutnya. langsung Oke. belajar seleksi kompetensi Kalau bidang. Anggun, kalau ini deg-degan ada hampir nggak Iya, lolos hampir. dan bahagianya ketika ditutup, skornya masih Masih memenuhi dan aman. masih aman dan memang tinggi Ya. lumayan lah. Nah kalau Passing Anggun sendiri grade-nya bagaimana terpenuhi. nih kondisinya atau seperti apa? Saya dengar sempat sakit ya? Iya kemarin. Sempat opname. Rekan NCT di Aksa Kejati Bengkulu, silakan deh Anggun ceritakan bagaimana supaya mereka semangat untuk kembali mengikuti tes CPNS seleksi di 2024. Iya baik. Kalau untuk pendaftaran di kejaksaan itu kan kita udah jelas ada peraturannya, ada edarannya nanti berkasnya apa aja, mungkin bisa diteliti di sana ya teman-teman untuk kedepannya gimana. Nah untuk persiapan SKD kebetulan aku juga sama kayak Lanai, beberapa bulan itu bener-bener porsir diri gitu. Siang dari pagi ke malam itu belajar, bener-bener belajar untuk SKD. Nah kebetulan kemarin imunnya lagi turun dan kita juga lagi pergantian cuaca kemarin. Jadi sempat opname, bener-bener drop. H-1 itu di opname, jadi kemarin aku kebetulan dapet tesnya hari pertama. Kalau Lanai kan hari kedua, aku Iya. hari pertama, bener-bener hari pertama. So kemarin aku lepas infus dulu, datang ke lokasi tes pagi, kemudian pulang infus lagi gitu. Jadi teman-teman tolong jaga kesehatannya nanti kalau Tuh, untuk SKD. bener ya. Jangan terlalu capek. Iya. Nanti opname kayak Anggun. Iya, jadi Opname aja alhamdulillah bisa lulus Insan ya. Adiasa ini pengalaman Luar biasa Anggun, iya. untuk mengingatkan. Jadi mengingatkan Kesehatan itu penting ketika untuk adik-adik yang bakal ikut 2024. tes di 2024 Jaga ya. kesehatan. Di samping belajar itu jaga Kesehatan cukup untuk istirahat Iya, tentunya. jaga kesehatan. Nah, ketika tes bagaimana nih? Waktu tes kebetulan Apa kita- samanya Malana ini jauh dari latihan online. Yang SKB-nya di mana? Di wilayah Di Sumatera Palembang, Selatan di ya, Sumbangsel. Palembang. Nah, itu Nilainya? pengalamannya gimana itu di sana? Situasinya ada perubahan dengan yang di apa namanya CAT-nya di sini apa di mana? Nilainya. Suasananya Oh, seperti apa? Pada saat di sana. pada waktu kan itu kumpul nih. Iya. Iya. Jadi yang dites di Sesumbangsel. Palembang itu yang non CAT, ya yang non CAT. Jadi hampir di seluruh wilayah Sumbangsel kayak Lampung, Jambi, bahkan Bangka aja ke Palembang semuanya. SKB, Iya, ya. termasuk Bengkulu. Sentralnya di Palembang. Iya, sentralnya Palembang. Jadi memang apa namanya kalau pas di sananya alhamdulillah lancar-lancar aja Lancar pada waktu aja itu. ya. Tapi ada drama juga pas keberangkatan. Coba dikasih tahu dulu. Iya. Iya. Kalau SKB-nya apa aja? Kasih tahu mereka Yang begini. apa? Jadi apa aja yang Iya. perlu dipelajari. Diuji. Gak apa-apa biar Iya. mereka Atau memotivasi. yang menjadi Iya. apa namanya tesnya? SKB itu terdiri dari dua. Ada CAT, ada juga Ada, iya. SKB non CAT. Jadi kalau SKB CAT itu seputar hukum. Jadi hukum itu belajarnya dari yang kita pelajari dari dasar pengetahuan ilmu hukum sampai dengan konsentrasi pidana, perdata, tata usaha negara, hukum internasional, semuanya itu dipelajari di SKB. Jadi memang luas sekali. Jadi kalau mau jadi jaksa itu bukan dimulai ketika sudah lulus, tapi memang dari sekarang yang masih di Fakultas Hukum dari semester 1 harus memang benar belajar bersungguh-sungguh. Nah, itu adik-adik. Ya, agar bisa kemudian memenuhi ambang batas nilai yang ditentukan oleh kejaksaan. Iya, oke. Nah,
pada wawancara diingetin semua mereka tatanya sama insan NCT biar NCT kita rame. Iya, benar. CPNS Biar yang berikutnya banyak minat lagi. Coba ya, kasih gitu. tahu, Nay. Jadi sebelum tahapan CAT SKB ada namanya CAT SKB non CAT. SKB non CAT di Palembang. Tahapannya itu ada 4. Ada 1 psikotes, hari pertama tes psikotes. Sama ini praktek kerja. Ada praktek kerja ada juga. Praktek kerjanya juga. Contohnya apa praktek kerjanya? Praktek kerjanya itu nanti kita ngerjain Word, Excel, sama PowerPoint. Ada yang ada 2, jadi bisa Word sama Excel, bisa Word sama PowerPoint. Artinya gitu. kemarin persyaratan harus ada sertifikat komputer. Kalau untuk formasi jaksa kemarin nggak ada. Oh, nggak ada. Sertifikasi. Udah dianggap sudah jago lah ya. Sarjana ya, sarjana. Jadi nggak perlu persyaratan, mereka dianggap sudah harus di atas. lah ya kan. Apalagi sekarang digitalisasi. Calon jasa milenial itu jasa Digitalisasi. digital. Salah satunya itu. Iya. Jadi, Selanjutnya untuk mereka dikasih lagi nih biar mereka tertarik. Terus ngerjain esai juga, ada esai. Jadi nanti ada kasus hukum nanti kita disuruh ngejawab. Suruh jawab gitu. Jadi kembali lagi seperti CAT sama Q, ibaratnya kata ada yang bisa bahasa asing itu jadi poin lebih. Jadi jawabnya itu boleh pakai bahasa asing karena akan menjadi poin lebih. Oh gitu. Jadi, ada nilai lebihnya kalau misalnya bisa menggunakan bahasa asing. Jadi misal kayak bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Belanda itu ada nilai plus ya. Untung di zaman kita nggak ada ya. Iya. Jadi sama semua, yang penting mempunyai kualifikasi yang sudah bisa memenuhi syarat kita lulus. Kalau sekarang harus pintar bahasa Inggris dan Mandarin. Memang kejaksaan hebat, luar biasa. Iya. Jadi habis ngerjain praktek kerja, besoknya itu langsung wawancara psikotes. Jadi wawancara psikotes itu untuk mengetahui yang kita kerjakan di psikotes itu jujur atau bohong, yang sebenarnya atau tidak, atau ada kelainan atau tidak. Tentu kejaksaan orang jujur semua lah ya. Dulu Lana dapat jujur. pertanyaan apa dari psikolog wawancara? Pertanyaannya itu banyak. Tipis-tipis saja. Iya. Biar jangan tebal-tebal, tipis saja. Persiapan aja, jangan disebutin rekan-rekan lain yang pengen minat gitu kan. Oh, saya mesti ke psikolog atau gimana gitu. Buka untuk bimbel. Les lagi. Oh iya, bisa. Karena dia sudah ada dulu. Sudah keterima pajak, pengalaman sudah ada, jadi bisa buka les dia. Bisnis. Sekarang Anggun dulu, kita tebak. Tadi silap ini tadi lanjut coba. Kalau pertanyaannya itu cuma satu aja. Tipis. Seputar keseharian. Oke, sekalian. Tipis ya. Tentang kepribadian. Kita dibagi per orang jadwalnya. Jadi kalau Lanai pertamanya psikotes, kalau Anggun pertamanya wawancara. Beda. Iya, jadi beda-beda. Beda ya. Ya seperti yang Lanai sebutkan tadi, yang pertama wawancara, psikotes kejiwaan, terus juga wawancara psikotes, ada juga wawancara pimpinan gitu. Iya. Ibu potong. Itu apa? Salah satu pertanyaan yang mungkin menarik atau seperti apa, mungkin berat ya gitu kan untuk dijawab mungkin dari pewawancara. Itu apa kira-kira pertanyaannya? Mungkin wawancara pimpinan kali ya. Kenapa nih? Kalau wawancara pimpinan itu ya kita hoki-hokian sebenarnya. Tergantung nanti pewawancaranya siapa. Karena emang dapat yang serem-serem lah ya. Dapat yang kayak bapak sendiri lah ya bertanyanya. Stakeholder dari regional kemarin ya, yang pasti kita harus mendalami tentang kejaksaan yang pertama. Terus kasus. Jadi pertanyaannya banyak seputaran kejaksaan. Random sih Bu. Random. Salah satunya apa coba? Salah satunya tipis pertanyaannya. Yang pasti motivasi. Tuh, bahkan ada rekan-rekan NCT Adiaksa Kejati Bengkulu. Motivasi. Penting. Jadi kalian siapkan motivasi yang bikin kejaksaan itu bisa menggelegar kinerjanya. Harus dong, harus ada motivasi Bu Santi. Kejaksaan gitu. Kalau nggak ada motivasi mereka nggak bakal kesini. Kejaksaan itu sekarang kejaksaan yang hebat. Iya. Saya aja kalau bicara kejaksaan itu, itulah jiwa kita. Jadi selagi dicoleng dikit, wah, balas. Jadi saat ini apa? Kejaksaan hebat. Kejaksaan penegakan humanis dan kejaksaan digital juga seperti itu. Dan kita memang sekarang itu bekerja untuk masyarakat. Iya. Jadi rekan-rekan yang jangan merasa sedih kalau ada permasalahan kejaksaan, insya Allah bisa membantu ya.
kita humanis loh. Nah, Ya, lanjut makanya lagi. kita dengari Ada dua nih yang humanis nih sore. Iya, tadi si Anggun. Anggun cerita dulu Gun bagaimana suka dukanya atau gimana SKB tadi ada pertanyaan ya. supaya rekan Adiaksa dari NCT pimpinan. juga tahu mempersiapkan diri. Kita dengar Seluk-beluk di lah Anggun. seputaran Iya, tes apa-apa CPNS saja, gitu tipis-tipis ya. Iya. tentunya. Tadi Anggun tadi cerita tentang pertanyaan dari pimpinan kita. Iya, dari pimpinan. Itu salah satunya masalah hukum juga ya berkaitan Iya, dengan salah itu ya. satunya tentang kasus hukum yang Oke. pasti kita juga harus update gitu. Yang lagi hit, yang lagi santer dibicarakan tentang beberapa hal itu ya, bukan cuma satu. Jadi rekan Adiaksa, kalau nanti mau mengikuti CPNS, berita-berita yang sudah lagi disiarkan itu kita simak. Jadi supaya kita nanti pada saat wawancara mempermudah. Ya, itu tuh tugas Itu, fungsinya Anggun tadi dari nih, dapat media ya, pertanyaan, media iya. televisi, media pesurat kabaran. Nah, Iya. itu mungkin menjadi bahan pelajaran untuk adik-adik insan Adiaksa dimanapun Anda berada Untuk dan bergabung mungkin di masyarakat 2024. ya yang punya minat seperti Anggun dan Lanai. Begitu. Ya. Persiapkan diri untuk selanjutnya di Tadi 2024. Bu Era saya dengar tadi ini kedua narasumber kita ini skripsinya sama. Restoratif justice. Justice, ya. Nah, Tanya Ini dulu kan- dong pemahaman apa gitu. jadi sehingga berdua nih bisa minat nih itu. untuk memberitahu bagaimana keberhasilan kejaksaan mengembalikan keadaan semula. Iya. Kan itu intinya kan Iya, seperti iya, itu. iya. Jadi coba bagaimana kalian menyingkapin atau mendengar dari masyarakat Iya. Indonesia lah khususnya. Tanya dulu nih awalnya Iya. cerita dapat RG itu dari mana gitu sehingga ini diangkat menjadi bahan skripsi. tipis nanti baru ke gitu. depan bagaimana Iya. kejaksaan dengan Kenapa? Iya. Minatnya kok itu gitu. restoratif justice. Kita kan punya kegiatan. Iya. Jadi tahu tentang restoratif justice pada waktu itu ngelihat pemberitaan di media, iya. kemudian tentang ada rilis keluaran produk hukum terbaru dari Kejaksaan Agung, ada namanya itu Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif. Iya, kebetulan juga pada waktu itu aku sebagai ketua BEM Fakultas Hukum juga ngelihat update berita di media pada waktu itu, kemudian ngikut program kejaksaan, ada rilis kasus pada waktu itu kalau Oh, nggak salah gitu. di BIM, Oh. rilis kasus restoratif justice. Jadi ada orang Materi ya, iya, materi. materi tentang Restoratif restoratif justice, ada semacam seminar lah yang undang mahasiswa sebengkulu tentang restoratif justice. Jadi kemudian mengenal restoratif justice dan juga melihat restoratif justice sebagai salah satu bahan dari penulisan skripsi gitu. Kalau di Anggun? Oke, kalau aku sendiri, Lanai tadi kan 2020 nih. Nah, aku ada update-nya lagi tahun 2021 perjanya tentang penyalahgunaan narkotika kebetulan waktu itu. Kalau 2020 kan narkotika nggak masuk tuh, salah satu pengecualian. Nah, Iya. kebetulan akhirnya Jaksa Agung kita Bapak Burhanuddin itu mengeluarkan perja yang tentang penyalahgunaan narkotika. Karena ya seperti yang kita sadari, untuk narkotika itu kan korbannya itu termasuk pelaku juga. Jadi pidana tunggal gitu. Satu korban, satu pelaku dan orang itulah. Jadi perlu pemulihan kembali. Seperti Dengan itu. syarat-syarat tertentu yang Syarat-syaratnya harus justru dipenuhi. tertentu, Iya. tidak boleh. Iya, ada Apa beberapa gitu. hal. Jadi situ ya hingga tertarik untuk Iya. skupnya diperkecil di narkotika. Kenapa timbul RG yang terbaru Kebetulan kemarin 2021. Oh, sekarang Diskusi Insan Adiaksa. Jadi mereka sebagai narasumber dua milenial kita hari ini, Unip versus UGM, tentang cerita punya masing-masing nih Bu Era. Ya, pengalaman mereka Yang luar ya. biasa. Jadi memang mereka sudah cinta dengan kejaksaan. Dari pengalaman tes mereka, pengalaman membeli juga fakultas hukum ya. Dan tentunya mereka sudah banyak mendengar tentang Keberhasilan. kinerja kejaksaan juga Keberhasilan. gitu, Iya. keberhasilan. Ya. Nah, itu coba Silana yuk cerita Nah, mengenai sama Anggun nih cerita. kinerja kejaksaan Iya. ini saat ini seperti Iya. apa, baik dengan Apa sih penanganan apa-apa kasusnya, saja iya, apa gitu. saja sih yang lagi gaung-gaungnya Gedung Bundar, Iya. khususnya Gedung Bundar tercinta nih. Gedung Bundar, nanti kalian kenal tuh Gedung Iya, Bundar. iya. Gedung Bundar itu kalau kita lihat sangat luar biasa di tahun 2022 ya 2021
pengangkatan kasusnya dan penyelamatan keuangan negaranya, luar biasa. APH terbaik loh. Iya. 83% mencapai indeks kepercayaan publik terhadap APH khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Coba makanya cerita kita dulu. tanya ke Lanai. Ini CPNS nih baru, tentu masih tipis-tipis juga. Jadi salah satu yang menguatkan tekad dan juga niat untuk masuk kejaksaan juga melihat daripada pandangan positif masyarakat terhadap kejaksaan. Yang mana kejaksaan itu meraih angka kepercayaan masyarakat tertinggi di di penegak hukum. Jadi salah satu penegak hukum yang mencapai angka kepercayaan masyarakat tertinggi. Kemudian juga kerja-kerja nyata Kejaksaan Agung juga itu memang benar-benar berdampak bukan hanya kepada masyarakat tapi juga pada keuangan negara. Seperti yang kita ketahui bahwa di bidang pemulihan aset, pengembalian kerugian negara itu angkanya sangat fantastis sekali. Bahkan sampai triliunan. Iya. Itu tadi motonya beliau, Pak Jaksa Agung Republik Indonesia. Tajam ke atas. Sikat semua konglomerat. Luar biasa kan, Dek? Apa gimana nggak bangga nih CPNS yang baru gabung? Iya kan? Iya, benar. Tajam ke atas sudah dibuktikan. Humanis ke bawah, restoratif justice. Nah, terus apa aja nih lagi? Lanjutkan, Dek Lanai. Iya. Melihat pada beberapa kasus yang diungkap oleh kejaksaan itu kasus-kasus yang sangat luar biasa, bukan kasus yang biasa-biasa aja, bahkan sekelas menteri aja bisa ditersangkakan oleh selevel menteri. Artinya hal ini mengafirmasi bahwa memang kinerja kejaksaan itu tidak pandang bulu. Jadi memang penegakan hukum oleh kejaksaan itu tegak lurus pada aturan perundang-undangan. Jadi nggak ada unsur-unsur politik. Bahkan menteri sekalipun disikat kalau memang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, termasuk konglomerat. Artinya menunjukkan bahwa kejaksaan itu adalah lembaga yang bersih dalam bidang penegakan hukum, bahkan korupsi. Iya, dalam tindak pidana korupsi, bahkan kasus-kasus besar seperti kasus BTS, kemudian terbaru ada kasus tambang. Kasus tambang timah di Bangka Belitung, kemudian juga ada kasus Antam permufakatan jahat salah satu seorang pengusaha dengan oknum yang ada di Antam seperti itu, dan nilainya juga sangat-sangat fantastis sekali. Masanya bertonton. Jadi itu gambaran Lana ya. Jadi kelihatan kinerja kejaksaan bahwasanya ini tidak pandang bulu. Terbukti. Teori asumsi. Terbukti. Tadi Lana udah paham, udah mengetahui menteri aja disikat. Artinya siapa yang salah tajam disikat. Sikat. Gitu. Humanis ke bawah. Nah, kalau Anggun, kita pengen tahu Bu Santi ini. Humanisnya ke bawah berkaitan dengan kinerja kejaksaan apa? Semua yang dia ketahui. Yang pasti aku melihat kejaksaan itu benar-benar pengungkapan kasusnya real ya teman-teman, bakal dipublish semua di sosial media, masyarakat juga tahu secara luas apa saja kasusnya. Kemudian tentang restoratif justice kemarin kayak pedagang-pedagang kecil atau juga pencuri-pencurian kecil itu diselesaikan secara di luar dari pengadilan, seperti itu. Jadi benar-benar bukan hanya tentang kasus-kasus di atas, tapi kasus-kasus di bawah juga diselamatkan dengan kejaksaan itu sendiri. Jadi banggalah kalian ya, termasuk salah satu yang lulus, nominator yang lulus. Ya, inilah salah satunya, ibaratnya milenial yang terpilih ya kan, tentunya berdasarkan usaha. Ya kan gitu, tidak ada usaha tanpa hasil. Benar. Ya kan seperti itu. Nah, kita tanya lagi, ini balik lagi seputaran CPNS gitu kan, jangan ada tanda tanya di yang calon-calon yang sistem mau ikut penerimaannya bagaimana? Iya, bagaimana? Harus tahu tuh masyarakat belajar dan singkirkan pendapat-pendapat negatif. Buktikan, belajar dan belajar. Kan ada tanggapan negatif itu bayar gitu. Nah ini jangan pengen gitu. ABC. Jadi kasih masukan bagi. Jadi ada Mas Jaksa ngobrol cerita terkini NCT supaya mereka ini belajar aja. Biar singkirkan hal-hal yang menghilangkan pikiran stigma negatif benar, masyarakat yang tidak benar gitu, seperti itu. Silakan. Jadi bagi teman-teman yang mau bergabung menjadi keluarga besar Adiaksa atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
yang akan mengikuti seleksi tes CPNS nantinya Yang percaya, yakin dan percaya pada kemampuan diri sendiri, belajar dengan sungguh-sungguh, persiapkan secara betul-betul, karena memang kita harus yakin pada kemampuan diri kita sendiri, jangan percaya kepada berita-berita miring ataupun opini-opini negatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibuktikan. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibuktikan karena ada memang bayar-bayar, tidak zamannya lagi seperti itu, karena sekarang sistem penerimaan CPNS kita juga sudah sangat-sangat transparan sekali. Iya, tidak ada yang namanya semuanya aplikasi menggunakan digital. Sudah digital sistem CAT. Sekarang kalau di Anggun bagaimana nih? Stigma-stigma miring ya yang hal tentang pasti CPNS, ada, cuma di kejaksaan. Pasti ada mendengar ya, kita aja ada mendengar. Cuma di kejaksaan, mungkin di instansi lain juga seperti semua sama. Hampir semua. Iya, pasti ada hal-hal oknum bla bla. Nah, sekarang yang ingin kita tanyakan untuk rekan-rekan bahwa itu hanya hoax. Nah, ini contoh, ini 2 contoh. Iya kan gitu. Terbaik, tidak ada hal-hal yang negatif gitu kan. Intinya apa? Ketika tes kejaksaan ini adalah apa tadi, adanya intelijensinya kecerdasan sendiri. Kemudian juga doa mungkin. Itu nanti kesan dan pesan mereka. Mungkin biarkan dulu mereka kaitan dengan kepintaran mereka juga. Doa juga ini kan gitu. ABC itu tadi. Coba jelasin deh Anggun. Bagi masyarakat supaya mereka tertarik. Karena di CPNS Kejaksaan itu sendiri adalah salah satu yang prosesnya itu cukup panjang ya. Prosesnya kalau di MA misalnya itu prosesnya hanya SKB sama SKD sama SKB-nya itu cuma nggak ada wawancara, cuma CAT aja. Tapi kalau di kejaksaan itu sangat panjang sekali prosesnya, nggak ada celah kita untuk bermain di sana sebenarnya. Karena memang 1 hari kita tes ini, pulangnya sore, besok lagi langsung tes lagi, besok lagi langsung tes lagi. Dan nilai langsung keluar CAT nilainya langsung keluar gitu. Jadi benar-benar memang nggak ada celah sebenarnya untuk bermain di belakang. Teman-teman percaya aja sama diri sendiri, kemampuannya ada belajar. Nah itu. Tuh. Bu Yuli, jadi kita ingatkan rekan-rekan NCT Adiaksa ngobrol cerita terkini Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan sekitarnya, bahwasanya penerimaan kejaksaan bersih dan transparan. Jadi tak usah khawatir, syaratnya belajar dengan tekun. Jangan hanya belajar sebulan, 2 bulan. Belajarlah sebelum bila perlu ya Bu ya 6 bulan. Iya, jauh-jauh hari. Iya, karena kita punya bank soal yang luar karena kan biasa banyak soal yang mesti dipelajari. Kita tidak ada tahu kita dapat yang soal nomor berapa karena kita menggunakan sistem perputaran bank soal. Bank soal itu banyak. Jadi tidak yang sama. Jadi kuncinya belajar. Iya benar. Jadi belajar. Perputaran itu persoalnya tidak akan sama. Jadi percuma kalau kalian tanya soal yang intinya belajarlah sejak dini kalau Anda ingin gabung di Insan Adiaksa Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang sama-sama sangat kita banggakan. Nah, sebelum kita tutup nih Bu Yuli, nanti kita berpantun sama-sama kepanjangan. Kalian kesan dan pesan sebagai bergabung di Warga Adiaksa kepada yang di luar yang pengen gabung lagi, apa trik-trik untuk mereka pesan-pesan? Ya. Jadi sebagai 2 nih tugas kalian. Supporting lah kalian mereka bagaimana perasaan dan mereka untuk bergabung bagaimana. Silakan dulu Pak. Seluas-luasnya kami tidak potong untuk kali ini. Paling di tim nanti yang semoga Bu Santi, semoga ini nanti pesan-kesan dari mereka berdua bisa menarik, memotivasi semangat mereka untuk bergabung dengan kita ya, Korps Adiaksa yang Korps Adiaksa hebat. Oke. Pertama pesan ya, kesan terlebih dahulu bahwa kesan saya bergabung dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentunya sangat senang dan sangat bangga sendiri, dan kebahagiaan itu bukan hanya dirasakan oleh diri saya pribadi, bahkan juga dirasakan oleh keluarga besar dan juga masyarakat di sekitar juga yang turut bangga atas pencapaian sebagai bagian dari keluarga besar Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Dan pesan bagi teman-teman semua yang mau bergabung menjadi keluarga besar Adiaksa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, persiapkan diri mulai dari sekarang. Ada banyak sekali tahapan yang harus dilewati. Jadi seleksi masuk kejaksaan itu cukup ketat. Ada proses masuk administrasi. Dari administrasi saja kalau kita tidak kuat itu sudah pasti akan gugur. Karena jangan salah, kemarin yang gugur administrasi di formasi jaksa aja itu sampai 2000-an lebih. Nah, kemudian juga persiapkan diri untuk tes SKD, TWK, TIU, kemudian belajar juga tentang tes kepribadian, semuanya bisa dipelajari secara online sekarang. Kemudian belajar juga tentang belajar tentang SKB, kemudian jangan lupa menjaga kesehatan karena itu merupakan salah satu unsur yang bisa menggugurkan teman-teman sekalian. Mungkin itu sih pesan. Anggun? Ya, kalau dari aku sendiri sebenarnya kurang lebih sama ya teman-teman. Kalau untuk kesannya itu lebih ke antusias sekali ya, menunggu pengumuman, kemudian proses-proses ke belakangnya, suka dukanya, berada di tahap yang sekarang itu sangat luar biasa sekali. Luar biasa, senang. Melewati sekian banyaknya orang, ribuan orang, dan berbagai proses di belakangnya itu sangat luar biasa teman-teman. Kemudian kalau untuk pesannya, teman-teman pejuang CPNS 2024 ya, jangan lupa yang pertama restu orang tua. Setelah restu orang tua itu kaliannya mau atau enggak, niatkan benar-benar dari diri kalian pengen ini atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya kita tahu pikiran, batin, kemudian ucapan itulah doa ya teman-teman. Jadi hati-hati, persiapkan diri matang-matang, belajar yang benar, jangan lupa berdoa. Kemudian sharing juga mungkin sama senior-senior, kalau ada seniornya, sharing itu lebih menguatkan diri kita juga. Persiapkan mentalnya juga, karena nanti bakal ketemu sama ribuan orang pesaing ketika SKB. Pesan aku satu lagi, satu-satu teman-teman. Selesai dari pemberkasan, persiapan ke SKD. Setelah dari SKD, persiapan ke SKB. Jangan dirapel di awal semua sebenarnya, karena nanti bakal terforsir banget seperti aku kemarin. Terakhir, tawakal aja, serahin sama Tuhan apapun hasilnya. Kalau misalnya memang belum di sini, coba lagi tahun depan. Kan persyaratannya paling maksimal 27 tahun ya Bu ya, kalau nggak salah. Jadi masih banyak kesempatan yang lain. Kalau memang nasibnya di sini, perjuangkan. Oke. Jadi bagaimana Bu Santi? Luar biasa memang perbincangan kita juga mendengar pengalaman mereka ini menjadi suatu kebanggaan kita juga. Iya, mereka terpilih memang itu. pas. Terpilih, kuantitas, tapi tidak ecek-ecek Iya dong, kejaksaan gitu loh. Punya kualitas, intelijensi, harus hebat. yang bagus. Ini untuk mendukung support organisasi kita di Kejaksaan Republik Indonesia ke depannya.